perkenalkan nama saya Ria Ardila, NIM 3122100069, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inquiry learning. Apa sih itu inquiry learning? Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Tujuan dari inquiry learning yang pertama mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu dan cara berpikir objektif baik secara individual maupun kelompok. Karakteristik inquiry learning yang pertama, inquiry lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan secara maksimal. Kemudian yang kedua, seluruh aktivitas siswa difokuskan untuk mencari dan menemukan secara maksimal. Ketiga, menguasai pelajaran menggunakan potensi yang siswa miliki selama proses pembelajaran. Inquiry learning juga memiliki kelebihan. Kelebihan pertama, membantu menggunakan daya ingat siswa dan mentransfernya pada situasi belajar. Kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas kemauan atau inisiatif sendiri. Ketiga, mendorong siswa untuk berpikir secara inisiatif dan merumuskan hipotesinya sendiri. Keempat, memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Kelima, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Keenam, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri sendiri. Ketujuh, memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar di luar sekolah dan tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. 8. Menghindari cara belajar tradisional atau menghafal. 9. Dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain kelebihan, pastinya di inquiry learning ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kedua, sulit untuk merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Ketiga, terkadang dalam mengimplementasikannya diperlukan waktu yang panjang, sehingga guru kerap kesulitan dalam menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan. Kelima, memerlukan adanya perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik yang menerima informasi dari guru apa adanya, menjadi belajar secara mandiri dan kelompok, dengan mencari dan mengolah informasi sendiri. 6. Mengubah kebiasaan bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Ketujuh, guru dituntut mengubah cara mengajar yang umumnya sebagai penyaji informasi, lalu menjadi fasilitator dan motivator. Kedelapan, model pembelajaran inquiry dalam pelaksanaannya memerlukan penyediaan sumber belajar dan fasilitas yang memadai, tapi tidak selalu tersedia. 9. Model pembelajaran inquiry tidak efisien, khususnya untuk mengajar peserta didik dalam jumlah besar, sedangkan jumlah guru terbatas. Langkah-langkah dari inquiry learning yang pertama, orientasi. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. Kemudian terakhir, merumuskan kesimpulan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ria Ardila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.